Timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut melobi beberapa pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas. Siapa saja yang berpeluang dan bagaimana strateginya ke depan? Kita akan bahas bersama analis sepak bola yang sudah hadir malam hari ini bersama kami di sambungan virtual. Ada Bung Binder Singh dan juga Bung Harpa atau Haris Pardede. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam semuanya. Oke, saya ke Bung Binder dulu deh kalau gitu. Ini kan kalau lihat starting 11 di era Coach Sintayong, di era Coach STY, starting 11-nya udah mostly juga pemain-pemain naturalisasi gitu. Tapi pertanyaan saya sekarang, apakah masih butuh pemain-pemain naturalisasi lagi? Ya, kalau soal butuh atau tidak butuh itu kan kembali tergantung ke Patrick Kluivert ya. Karena sekarang kan pelatih dari timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Dan kalau kita menganalisa kebutuhan dari timnas, kan kebutuhan itu sebetulnya berada kan di lini depan ya. Artinya ya jika nanti Oli Romani menjadi warga negara Indonesia, ya saya pikir dia akan bisa mendapatkan tempat. Karena memang perlu penyegaran di depan ya, agar menemukan pemain yang bisa konsisten mencetak gol. Sedangkan di tengah juga sebetulnya kita butuh, karena seandainya Ivar Jenner itu absen, ya kita bisa melihatlah pengaruhnya luar biasa di lini tengah kita. Jadi mungkin Jairo nanti juga akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi saya pikir apapun nanti keputusan dari Patrick Kluivert tentu sesuai dengan kebutuhan dari timnas. Karena sekarang kalau kita melihat kebutuhannya itu memang di depan dan tengah. Kalau di belakang kan ini bisa dikatakan sudah overstock ya. Sudah banyak sekali pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Oke. Di belakang sudah ada Jai Itzes, sudah ada Mace Hilgers dan lain-lain. Ini sudah cukup kuat lah ya begitu. Belum lagi Kevin Dix nanti kalau jika dipanggil juga. Jadi PR-nya adalah di depan dan juga di tengah. Nah, lalu selanjutnya adalah ada nama Oli Romani di depan yang saat ini berpotensi untuk dinaturalisasi. Tapi di sisi lain kita juga punya Rafael Struijk yang sudah lebih dulu menghuni skuad timnas. Dua penyerang ini, saya ke Bung Binder lagi sebelum ke Bung Harpa. Dua penyerang ini jika dibandingkan head to head, kualitasnya apakah punya kualitas yang sama atau ada kelebihan kekurangan? Kalau Oli Romani kan saya belum melihat ya dia bermain bagi timnas Indonesia karena juga memang belum menjadi WNI. Jadi saya pikir kita juga belum bisa membandingkan ya head to head. Apalagi kalau di klub kan sekarang Struijk kan tidak bermain di Belanda ya, tapi dia bermain di Australia. Bahkan Ole belum juga bermain bagi Oxford, dia juga baru pindah ya. Tapi kalau kita menganalisa ciri permainan mereka, ya ciri permainan mereka berbeda. Kalau Struijk itu kan sebetulnya kan adalah penyerang sayap ya. Lebih banyak mengandalkan kecepatan ya. Tapi kalau Oli Romani ini bisa bermain di dua posisi yang berbeda. Penyerang sayap ya? atau sebagai center forward. Nah, inilah kelebihan dari Oli Romani. Jadi jika dia bisa bermain sebagai center forward, ya logisnya kita tentu berasumsi dia adalah pemain yang bisa melakukan finishing. Itu dia. Jadi itu sedikit perbedaan dari ciri bermain. Tapi kalau kita mau membandingkan, saya pikir belum sekarang saatnya. Karena Oli kan belum bermain bagi timnas. Nah, kita juga berharap dia bisa produktif, ya lebih produktif daripada Struijk tentunya. Bung Harpa, kalau ngomongin adaptasi dengan pemain-pemain naturalisasi yang rencananya akan juga digait oleh timnas Indonesia, PSSI melalui Patrick Kluivert yang katanya juga melakukan lobby-lobby ke beberapa pemain calon naturalisasi. Sejauh ini pengaruhnya buat komposisi tim bagaimana? Ya, sejak proyek naturalisasi yang era sekarang ini digulirkan kan memang luar biasa ya, memberikan satu energi tersendiri kepada tim nasional kita, memboosting juga prestasi kita, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita bisa lihat sendiri bagaimana prestasi kita di Piala Asia Senior, di U23, bahkan juga keberhasilan kita lolos ke round 3, dan sampai saat ini kita ada di posisi 3 pun di klasemen grup C, itu 90% mungkin 80 sampai 85% lah adalah kontribusi dari para pemain kita, dari para pemain naturalisasi. Nah, hanya satu tantangan ya yang juga beberapa kali sebenarnya saya tanyakan di sesi official training selama round 3 ini, tapi tidak pernah dapat jawaban yang clear adalah soal adaptasi. Mereka secara individual lah pemain yang untuk ukuran Indonesia itu sangat luar biasa. Jai Itzes, Ragnar, Calvin Verdong, Tom Hai, mereka bahkan di liga-liga itu menjadi backbone. Tapi ketika mereka berdatangan secara bergelombang, katakanlah setiap 2 bulan ada datang lagi satu pemain, ya
2 bulan lagi datang pemain, maka ini yang menjadi tantangan tersendiri. Itu yang pertama ya. Jadi secara individu mereka bagus, tapi secara adaptasi karena selalu ada yang baru, ini menjadi tantangan. Nah yang kedua, kita bicara sedikit ke depan, karena tadi Mas Radi juga menyinggung soal Ole Romney ya. Ole Romney ini adalah pemain yang secara profil sebenarnya bukan yang benar-benar kita cari, bukan the real number 9. Dia adalah FR, banyak main di kanan. Tapi memang dia masuk ke dalam, inverted. Kemudian banyak melakukan shooting. Tapinya lagi adalah ada sedikit penurunan performa. Di awal-awal musim, di pramusim, bahkan saat menghadapi Venezia di pramusim sebelum musim dimulai, dia main cukup bagus. Di awal-awal dia dapat tempat, tapi lama-lama dia tergeser di sisi kanan. Kemudian dipindah ke Oxford, di Oxford pun dia belum mendapatkan minute play sama sekali. Nah, kemudian yang terakhir, nanti dia akan bergabung kemungkinan hanya H-4, H-5, mungkin paling lama H-6. Nah ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar bagi Patrick Kluivert untuk bisa mencangkok dia langsung ke tim kalau memang dia mau dimainkan langsung nanti melawan Australia. Ya, ini yang jadi catatan justru, chemistry yang jadi catatan. Saya juga punya punya menaruh perhatian khusus ya. Sebagai pecinta sepak bola juga paham betul bahwa masalah chemistry ini adalah satu hal yang penting untuk sebuah harmonisasi tim yang dibangun dalam waktu yang cukup singkat mungkin ya. Kalau memang bisa dibilang 2,5 bulan dengan perubahan pola permainan, lalu juga belum komposisi pemain yang tadi disinggung oleh Bung Harpa baru begitu ya. Nah dengan waktu yang boleh dibilang cukup singkat 2,5 bulan, ditambah lagi dengan kemungkinan kecil atau bahkan tidak ada kesempatan untuk melakukan uji coba. Apa yang harus dilakukan Patrick? Yang dilakukan Patrick adalah tidak terlalu banyak melakukan perombakan. Dan saya sudah sempat juga berbicara dengan beberapa pelatih ya, the real pelatih yang memang saya perlu juga mengkonfirmasi standing point saya ya. Karena mereka benar-benar berkecimpung di sana sejak dulu. Dan mereka memberikan narasi yang sama, memberikan standing point yang sama. Bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, paling mungkin hanya 20-30% yang akan dilakukan perubahan oleh Patrick Kluivert ya. Karena sebagai informasi saja, ini sudah confirm, ini tidak ada TC, tidak ada TC ya sampai nanti tanggal 20 Maret. Dan seperti yang tadi saya ungkapkan, mereka hanya berkumpul para pemain diaspora terutama, karena mereka kan backbone kita itu hanya let's say 3 sampai 5 hari sebelum kick off. Nah, jadi dan katanya mereka akan latihan di Sydney, dan latihan di Sydney ini bayangkan kalaupun mereka sampai H-4 misalnya Mas Radi dan juga pemirsa, ini mereka baru terbang 25 jam loh. Jadi pasti nggak akan fresh juga begitu sampai. Iya betul, pasti menguras tenaga juga itu. Betul, jadi dan ada satu, ini selalu saya katakan ya, don't change your main gun in the middle of the war. Jadi mau lebih bagus pun, kalau diganti senjata yang lebih bagus, ini mengandung resiko, ini falsafahnya sangat dalam nih. Jadi lebih baik pakai yang ada, mungkin oke lah, gak apa-apa ditambah 1-2 seperti Jair atau Ole, tapi ya itu pun gak ujuk-ujuk dia mungkin langsung main dari babak yang pertama. Mungkin ya sekali lagi seperti yang Bung Miner katakan, semua hak prerogatif adalah di pelatih, bukan di pemain, bukan di ketum, bahkan bukan di fans. Nah kalau gitu begini, saya mau tanya juga ke Bung Miner, di tengah di tengah sempitnya waktu, minimnya upaya untuk membangun harmonisasi tim, tapi kita juga ingin dong membangun optimisme terhadap timnas kita yang punya keinginan kuat untuk masuk ke Piala Dunia. Menurut Bung Binder, untuk membangun optimisme di publik sepak bola Indonesia dengan misi Indonesia masuk ke Piala Dunia, apa kira-kira yang bisa kita kita bangun optimisme itu? Ya kalau mau dibangun optimisme ya kita juga perlu menunggu ya apa yang nanti akan dilakukan oleh Patrick Kluivert, karena sekarang ini kan kita tidak bisa berasumsi juga. Soal Patrick Kluivert akan sukses atau gagal, atau bahkan kita juga tidak bisa melakukan perhitungan bahwa timnas akan mendapatkan 1 poin, kemudian akan mendapatkan 3 poin non Bahrain. Karena itu kan hanya dari segi target ya. Patrick Kluivert mengatakan total 4 poin, 1 poin non Australia, 1 poin non Bahrain. Jadi saya pikir kalau sekarang ya kita perlu menunggu. Kalau soal optimis, ya kita juga nggak bisa menyalahkan orang lain jika orang lain tersebut tidak optimis. Karena ini kan sebuah perubahan yang terjadi, ya kan, perubahan pelatih. Jadi saya pikir kita tidak bisa memaksa orang lain agar optimis gitu, kan nggak bisa optimis. Itu tapi maksud saya dari dalam hati ya. Dengan opsi munculnya pemain-pemain naturalisasi yang konon punya kualitas yang baik, apakah optimisme itu bisa dibangun kira-kira? Ya bisa dengan materi pemain.
karena materi pemainnya sekarang ini menjanjikan. Saya tidak mengatakan bahwa sudah komplit, karena kan perlu pemain di depan dan tengah. Betul. Tapi ini menjanjikan, dan saya selalu mengatakan bahwa yang akan membantu Patrick Kluivert itu adalah materi pemain yang sekarang sudah bagus. Jadi itu akan membantu, plus materi pemain ini adalah mereka yang mayoritas dibina di Belanda, ya kan? Ini kan faktanya kan seperti itu. Ya. Dan Patrick Kluivert juga adalah legenda dari timnas Belanda. Jadi dari segi komunikasi lebih mudah, lebih cair. Dari segi strategi harusnya dia bisa berdiskusi dengan para pemain, kemudian mencari formula yang tepat. Jadi kalau ada yang mau berubah, ya saya juga sepakat dengan Bung Harpa tadi, kayaknya kalau soal komposisi pemain, beresiko banget kalau mau dirubah. Tapi yang kemungkinan, ini saya masih mengatakan kemungkinan yang akan dia rubah adalah cara bermain. Karena kan dia sudah mengatakan bahwa dia ingin agar timnas bisa bermain lebih menyerang. Itu saja sih. Dan possession katanya. Dia akan melakukan perbedaan. Tapi kalau soal komposisi pemain, kalaupun akan ada perbedaan dari komposisi pemain di lineup, mungkin 1-2. Mungkin ya, itu pun 1-2. 1-2 akan dilakukan perubahan karena match di Maret itu, 20 Maret itu away loh, bukan home. Lawan tim yang kuat, Australia. Oke, Bung Harpa, bicara soal konteks, balik lagi ke konteks naturalisasi, berburu pemain naturalisasi. Ini diharap PSSI sebagai federasi sepak bola kita, berharap juga pada Patrick Kluivert bisa menjadi daya tarik begitu ya kira-kira untuk pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain calon naturalisasi yang bermain di liga-liga Eropa yang punya kualitas baik. Tapi seberpengaruh itukah sosok Kluivert untuk menarik calon-calon pemain naturalisasi yang punya kualitas tentunya, yang kita kaitkan dengan optimisme tadi, karena kalau tidak berkualitas ya buat apa kita rekrut begitu kira-kira? Ya, kalau kita bicara independen ya, hanya seorang Patrick Kluivert untuk bisa menjadi quote by quote scouting dari calon pemain naturalisasi udah pasti. Ya, contoh saya sering mengungkapkan ini berkali-kali ya. Jens Raven itu ayahnya literally teman dekatnya Patrick Kluivert. Dan saya juga tadi baru ngobrol dengan ayahnya, dan ketika Patrick Kluivert datang ke Stadion Madia, itu dia mengucapkan sesuatu. Yang diucapkan adalah I play with your father katanya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak umur 20 tahun, 21 tahun yang mungkin waktu kecil dia nonton Patrick Kluivert main sebagai bom berganas, kemudian didatangin. Itu pasti menjadi magnet, udah pasti itu benar. Hanya satu kritikan saya di sini adalah kontradiktif apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, which is bagus sekali. Honestly saya mengatakan bagus, dia mengatakan sesuatu yang sangat indah. I want the local players, the heart of the team. Tapi di sisi lain, Esko PSSI mengatakan menunjuk pelatih untuk menarik magnet pemain-pemain diaspora. Nah ini kan kontradiktif gitu. Jadi kalau kita menyusun tesis ini nggak konsisten gitu. Jadi yang manapun it's okay, nggak apa-apa. Nah yang kedua, saya mendengar ini masuk isu ya, tapi ini ada implikasinya ke kita. Ada proposal yang akan mengatakan FIFA atau mungkin bahkan KNVB itu akan menelurkan regulasi yang menstop naturalisasi dari garis kakek, jadi maksimum dari garis ayah. Nah kalau ini sampai gol, maka proses akselerasi kita akan menjadi seperti layangan putus. Karena grassroots kita ini kan belum stabil untuk menyumbang. Nah, jadi blueprint, ini mesti dijelaskan, mesti diterapkan dengan baik. Ya, berarti yang harus disesuaikan adalah komitmennya Patrick Kluivert, local players are the heart of the team, sama juga dengan keinginan federasi untuk merekrut pemain-pemain naturalisasi. Ini yang harus disinkronkan. Mana yang akan diprioritaskan lebih dulu dan mana yang lebih kompak untuk menciptakan chemistry permainan yang lebih baik untuk menghadapi sisa waktu yang cukup pendek 2,5 bulan. Kira-kira nanti akan kita amati bersama bagaimana Patrick Kluivert meramu timnya baik dengan local players maupun dengan tim naturalisasi. Baik, terima kasih analis sepak bola dari Indonesia.